Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Hai everyone, saya di sini di Kafetria dengan nomor pokok mahasiswa 1913023002 dari program studi pendidikan kimia kelas 4B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait tugas dari mata kuliah pembelajaran berbasis TIK yang diampu oleh dosen Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian Saputra SPD MSc. Tugas ini yaitu penggunaan aplikasi dari Flipbook, yaitu tutorial dan videonya terkait materi KD 3.13 menganalisis peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Sebelum kita memasuki aplikasi Flipbook, kita di sini sudah memiliki bahan terkait apa yang akan kita buat di Flipbook, yaitu bisa menggunakan Word ataupun Canva. Nah, saya di sini menggunakan Canva. Ketika sudah memasuki aplikasi Canva, kalian bisa mengklik membuat desain yaitu sampai buku, atau saya di sini sudah membuat dan contohnya seperti berikut ini, yaitu kita bisa memilih template yang akan digunakan. Di sini banyak pilihannya. Lalu untuk memilih icon seperti larutan penyangga, itu kalian bisa mengklik elemen dan mencari apa yang kalian butuhkan. Selanjutnya itu memasukkan materi terkait tentang KD yang kalian gunakan. Saya di sini akan menggunakan KD 3.13 yaitu menganalisis larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, untuk menambahkan gambar seperti yaitu kita dapat mengunggah media dari dalam perangkat kita. Nah, untuk selanjutnya jika sudah kita save, yaitu klik icon download dan ubah menjadi PDF standar, lalu download dan simpan pada folder yang kalian gunakan. Jika sudah, yaitu kita akan beralih ke browser, yaitu klik flip HTML5. Lalu ketika sudah login, kalian bisa langsung masukkan PDF yang sudah kalian buat tadi. Lalu kalian tunggu sampai dia tuh terupload. Nah, sembari menunggu file tersebut terupload dan convert, kita dapat mengubah title, description, keyword, dan kategorinya. Di sini kita menggunakan kategori yaitu education dan keywordnya adalah kimia kelas 11. Selanjutnya kita juga bisa mengatur icon pada Flipbook ini, yaitu di sini untuk mengubah icon bisa di bawah ataupun di atas, dan saya menggunakan icon yang ada di atas. Klik lalu klik apply. Dan selanjutnya kita bisa mengubah dari background Flipbook ini, yaitu banyak pilihannya, dan saya di sini memilih yaitu beige. Lalu ketika sudah, kita klik apply, dan untuk menambahkan atau mempercantik dari tampilan Flipbook ini, kita klik dynamic scenes, yaitu kita bisa memilih tambahan filter atau efek apa yang akan kita gunakan. Pilihannya pun banyak, dan saya di sini memilih yang berbentuk awan. Lalu kita klik apply. Ketika sudah, kita juga bisa menambahkan audio ataupun suara ketika buku ini dibuka, yaitu akan memiliki efek suara itu dengan cara mengaktifkan flip sound. Lalu kita klik apply. Lalu untuk toolbarnya itu kita bisa menambahkan back sound pada flipbook ini dengan cara mengklik toolbar, lalu kita scroll ke bawah dan pilih atau aktifkan yaitu background sound. Nah, kita pilih dulu atau select tempat audio yang akan kita pilih. Lalu kita klik dan tunggu hingga audionya tersebut terinsert. Lalu kita klik apply. Jika pada branding ini kita tidak dapat melakukan atau mengedit apapun karena ini hanya untuk yang memiliki Flipbook Pro. Selanjutnya untuk galeri itu kita dapat menambahkan video dari video terkait materi tersebut agar memperjelasnya, yaitu kalian bisa klik add video, lalu memilih video type-nya itu YouTube.
ataupun yang lainnya, lalu kita klik ID number atau ID videonya itu, membuka YouTube terlebih dahulu dan mencari video yang akan kalian gunakan atau kalian tambahkan pada flipbook tersebut. Jika sudah ketemu, yaitu videonya, kita copy paste pada link yang setelah tanda sama dengan itu, kita copy paste dan kita kopas, lalu klik save dan apply kan. Nah, di sini pada flipbooknya sudah terdapat icon seperti video, karena sebelumnya ketika kita tidak menambahkan video tidak ada ikonnya. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba bagaimana tampilan dari flipbook tersebut. Selanjutnya yaitu kita dapat membuat seperti koleksi buku, yaitu kita dapat mengeditnya, mengedit judulnya, lalu mengubah book size-nya menjadi large, lalu kita save. Nah, jika sudah, kita bisa langsung mengirimkan link kepada teman dan rekan-rekan kita terkait flipbook yang telah kita buat. Pada tampilan koleksi buku juga kita dapat mengubah tampilan pada warna rak buku tersebut. Lalu ketika kita mengklik bukunya, kita klik view dan kita dapat langsung mengamati dan melihat terkait buku tersebut. Berikut ini adalah tampilan dari produk menggunakan aplikasi Flipbook. Jadi yang pertama kita dapat menggeser atau membuka perlembar dari buku tersebut. Yang pertama yaitu mengenai judul dari buku ini, yaitu Larutan Penyangga terkait dari mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Nah, selanjutnya yaitu kita membuka lembar berikutnya, ada kata pengantar dan juga peta konsepnya. Nah, peta konsepnya ini terkait dari sifat larutan penyangga, komponennya itu seperti asam dan basa, dan juga kegunaannya baik dalam tubuh dan industri. Nah, di sini kita bisa langsung dapat membaca dan memahami materi terkait larutan penyangga. Yang subbab pertama yaitu ada pengertian larutan penyangga, di mana pH satu larutan itu akan turun apabila ditambahkan asam. Nah, hal ini disebabkan meningkatnya konsentrasi H+, dan begitu pun sebaliknya bila ditambahkan basa. Jadi pengertian dari larutan penyangga ini adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya apabila ditambahkan sedikit basa maupun asam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen larutan penyangga. Yang pertama itu ada larutan penyangga yang bersifat asam, dan yang kedua ada larutan yang bersifat basa. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa larutan penyangga asam itu komponennya adalah asam lemah dan juga basa konjugasinya. Sedangkan untuk larutan penyangga yaitu adalah basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, untuk larutan penyangga yang bersifat asam ini yaitu larutan ini mempertahankan pH-nya itu pada daerah asam, yaitu pH kurang dari 7. Nah, contoh larutan penyangga yang mengandung CH3COH dan CH3CO negatif, dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia, di mana kita dapat melihat reaksinya yaitu CH3COH aqueous menjadi CH3CO negatif aqueous ditambah dengan H positif aqueous. Nah, pada penambahan sedikit asam atau H positif, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga reaksi mengarah pada pembentukan dari CH3COH yang mengakibatkan konsentrasi dari CH3COH akan semakin meningkat. Atau dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen basa konjugasi atau CH3CO negatif sedangkan pada penambahan basa atau OH negatif, keseimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu reaksi pembentukan CH3CO negatif dan H positif sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasinya, yaitu ion positif yang menjadi berkurang karena OH negatif yang ditambahkan bereaksi dengan H positif sehingga membentuk H2O. Dengan kata lain, yaitu ketika penambahan basa yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen asam lemah atau CH3COOH. Sedangkan untuk larutan penyangga yang bersifat basa yaitu dia mempertahankan pH pada daerah basa yaitu pH lebih dari 7. Contoh larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4 positif, dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan yaitu dapat kita lihat bentuk reaksinya adalah NH3 aqueous ditambah dengan H2O liquid
menjadi NH4 positif aquos ditambah dengan OH negatif aquos. Nah, penambahan asam atau H positif, keseimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni reaksi pembentukan NH4 positif dan OH negatif. Nah, sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion OH negatif yang menjadi berkurang karena H positif ini yang ditambahkan bereaksi dengan OH negatif membentuk H2O. Dengan kata lain, yaitu asam yang dibutuhkan akan dinetralisir oleh komponen basa lemah yaitu NH3. Subbab berikutnya mengenai kegunaan larutan penyangga. Nah, baik dalam tubuh maupun industri, kegunaan larutan penyangga dalam tubuh ini berguna untuk pengontrolan pH darah yang terdiri dari buffer karbonat dan juga buffer hemoglobin. Nah, buffer karbonat ini yaitu pasangan asam karbonat atau H2CO3 dengan basa konjugasinya yaitu bikarbonat atau HCO3 negatif. Nah, penyangga karbonat itu sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah. Sedangkan buffer hemoglobin yaitu terdapat pada oksigen yang merupakan zat utama yang diperlukan oleh sel tubuh yang didapatkan melalui pernapasan. Nah, oksigen ini diikat oleh hemoglobin di dalam darah, di mana O2 sangat sensitif terhadap pH. Dengan reaksi yaitu HB positif ditambah dengan O2 menjadi H positif ditambah HbO2. Kegunaan larutan penyangga berikutnya dalam bidang industri yaitu dapat menjaga pH makanan olahan dalam kaleng. Nah, jadi salah satunya itu ada sitrat yang sangat baik digunakan dalam larutan penyangga untuk mempertahankan pH. Jadi larutan ion sitrat ini dapat bereaksi dengan banyak ion logam untuk membentuk garam sitrat. Selain itu, sitrat juga dapat mengikat ion-ion dengan pengkelatan sehingga digunakan sebagai pengawet dan penghilang kesadaran air. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.